ومعلمينا ووالدينا ووالديكم والد الحاضرين خاصة أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة بنية الفتوح والمنوح والرسول صلاح القلم والروح وتوبة النصوح وأن الله سبحانه وتعالى ينظر إلينا نظر رحمة وعطف عنان يدخلنا في شفاعة القرآن وأهل القرآن ويعاملنا مع الجود والفضل والامتنان على هذه النية وكل صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة دافئة لكل شر جالبة لكل خير وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyyuhu wa safiyuhu wa khaliluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammad abdika wa rasulika nabil ummi al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Usikum wa iyaya bi taqwallahi ta'ala wa ta'atihi. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul wafiyul karim wa nahnu ala dzalika masyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang berhormat pengurus MKM Masjid Al-Ihsan, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, saudara-saudara semua, ikhwanana hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas semua anugerah dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat zahir maupun nikmat batin, nikmat rohani, nikmat jasmani, dan semua anugerah mudah-mudahan selalu disertakan oleh Allah hidayah dan taufik darinya, sehingga di dalam penggunaannya mudah-mudahan kita terjauh dari penyebab-penyebab penyesalan. Wa a'udzubika min mujibatin nadamah. Aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari penyebab-penyebab penyesalan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan insyaallah semua anugerah mengarah kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam yang agung yang mulia mudah-mudahan selalu dihaturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Ya, syukran, terima kasih. Dalam pembacaan Majelis Syama'il Muhammadiyah membahas akan hal-hal yang berhubungan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam bentuk fisik, dalam pakaian, akhlak, dan bahkan termasuk kebiasaan-kebiasaan beliau, termasuk di dalam bab kita yang beberapa hari kemarin kita bahas tentang kesederhanaan makan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanan itu juga bagian dari anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala, kebutuhan kita. Namun pastinya kebutuhan tersebut dengan kadar kebiasaan dari tubuh kita dan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mestinya dengan syukur kepada Allah
makanan itu sendiri, minuman itu sendiri bisa berefek yang positif di dalam kepada tubuh orang yang mengkonsumsinya. Berbeda dengan orang yang makan minum hanya karena faktor nafsu, hanya karena faktor keinginan, hanya faktor untuk memuaskan dan lain sebagainya. Maka supaya difahamin segala sesuatu di muka bumi ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat baik, doa, bersyukur pastinya akan memberikan efek yang positif di dalam tubuh kita. Dan juga tubuh yang membiasakan diri dengan makanan-makanan ala kadarnya, dengan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga bagian dari anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang memiliki sifat qanaah. Seseorang memiliki sifat qanaah. Al-qanaatu kanzun la yafna. Qanaah, merasa puas hati dengan pemberian Allah, itu adalah harta yang tidak ada habisnya. Harta karun yang tidak ada habisnya. Beberapa waktu lalu kita telah membahas tentang roti Rasulullah, gandum Rasulullah, yang pada zaman Nabi, zaman sahabat tidak ada ayakan roti, ayakan tepung, itu tidak ada, sehingga disebutkan oleh Sayyidina Sahal bin Sa'ad bin Malik bin Sinan, sudah kita jelaskan, beliau adalah akhir sahabat yang meninggal dunia di kota Madinah. Beliau mengatakan bahwa ya kami kita tumbuk itu gandum, kemudian kita tiup, mana yang hilang ya udah itulah, sudah hilang, tidak ada ayakan. Terus kemudian sisanya baru kita adon roti, kita buat adonan roti. Kemudian akhir dari pembahasan kita kemarin adalah hadis tentang idam Rasulullah. Idam itu adalah lauk ya, yang tambahan dari makanan pokoknya. Apakah nasi itu makanan pokoknya atau gandum makanan pokoknya, tambahannya itu namanya idam, lauk. Ada riwayat dari Sayyidina Umar bin Khattab, beliau mengatakan bahwa waktu datang kawannya yang dipersaudarakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, Rasulullah dengan Salman Al-Farisi, Sayyidina Umar bin Khattab dengan Salman Al-Farisi dipersaudarakan oleh Nabi. Sayyidina Umar bin Khattab ma'ruf, beliau pembesar Quraisy, beliau jenderal besar, beliau Amirul Mukminin, beliau di antara Khulafaur Rasyidin, di antara tokoh besar sahabat. Sedangkan Sayyidina Salman notaben budak yang pernah diperjualbelikan. Beliau orang asli dari Persia. Persia itu Iran, bukan orang Arab. Pindah sampai akhirnya dapat hidayah, nyampe di kota Madinah, dan akhirnya nunggu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah. Dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian selang beberapa lama setelah Sayyidina Salman Al-Farisi pindah ke daerah lain, Sayyidina Umar bin Khattab rindu sama Sayyidina Salman, sampai kemudian saat jumpa sama Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab mempertanyakan kepada Salman Al-Farisi, "Wahai saudaraku, apa yang kau ketahui dariku yang kau nasihatkan untuk yang buruk, sehingga kau nasihatkan untukku untuk aku tinggalkan?" Beliau mengatakan, Sayyidina Salman, tidak ada sesuatu yang aku dengar darimu kecuali ada dua hal yang aku tidak cocok. Satu, engkau ganti pakaian setiap 2 hari sekali. Setiap 2 hari sekali ganti pakaian. Dua, aku dengar engkau gabungkan 2 lauk di makananmu. Gabungkan 2 lauk di makan. Itu dianggap oleh Sayyidina Salman Al-Farisi sebagai sesuatu yang berlebihan.
Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab, seorang khalifah, seorang Amirul Mukminin, beliau mengatakan, adapun yang keduanya ini, insya Allah mulai dari sekarang aku tidak akan melakukannya. Janji sama dirinya sendiri, Sayyidina Umar bin Khattab tidak melakukannya. Satu sekali makan 2 lauk itu dianggap sudah 2 lauk itu bukan 2 ikan ya. 2 lauk itu mohon maaf, sayur sama ikan satu sudah 2 lauk itu. Sayur, ikan, tempe, sambel, 4 lauk itu Pak. 4. Kira-kira kita ya apa ya? Maka sudah sangat banyak sekali lah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam urusan makanan dalam diri kita dan kesehari-harian kita. Maka perlu banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupakan syukur saat makan. Ya, dinikmatin itu makanan dalam bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan banding-bandingkan sama orang. Wallahi ya ikhwan, tidak ada pantasnya sama sekali membanding-bandingkan makanan dengan makanan orang. Kalaupun kita mau membanding-bandingkan, bandingkan dengan ibadah orang soleh, ilmunya orang alim, akhlak baiknya orang yang berakhlak baik. Itulah yang perlu untuk kita bandingkan diri kita. Tapi kalau kita bandingkan makanan, ya kita bandingkan kendaraan, kita banding apa dibanding-bandingkan kayak gitu. Yang akhirnya kemudian kita nggak syukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal itu sudah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita miliki. Bahkan diantaranya yang doa ya yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam hadis Bukhari. Orang yang makan kemudian baca doa ini, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampunkan dosa-dosanya yang telah lewat. Dengan makan dapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu alhamdulillah alladzi at'amani hadza ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Alhamdulillah at'amani hadza ta'am. Segala puji bagi Allah yang memberi aku makanan ini. Wa razaqanihi, dan memberikan rezeki kepadaku ini makanan. Min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa adanya daya upaya dariku. Meskipun Anda kerja, meskipun Anda ikhtiar, tapi jujur Tuhan, hakikat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang pontang-panting kejar rezeki tapi nggak dapat. Ya. Sebagian di antara kita alhamdulillah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa Anda pikirkan nasi yang sampai di piring kita, itu nasi dari mana? Ya, ikan yang sampai di piring kita, itu ikan dari tengah laut. Siapa yang nyari, siapa yang nganter dan lain sebagainya, sampai pula di tempat kita nggak ngerti apa-apa. Dan disebutkan oleh para ulama tidak ada makanan sampai kepada kita kecuali mesti melewati minimal 70 proses. Minimal 70 proses. Mulai dari malaikat yang ngatur, malaikat yang nurunkan hujan, malaikat yang ngatur angin, malaikat itu semuanya sampai kepada manusianya. Dari manusianya, petaninya, setelah petaninya kemudian kilangnya, setelah kilangnya kemudian yang nganter truknya, udah truknya sampai ke apa namanya, grosirnya nyampe ke tokonya, tokonya nyampe ke kita tinggal makan saja. Alhamdulillah, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin telah kita sampaikan hadis yang pertama dari bab idam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari Sayyidina Hisham bin Urwah, dari ayahnya. Urwah sudah kita sampaikannya, Urwah bin Zubair bin Awwam, saudaranya Sayyidina Abdullah bin Zubair bin Awwam. Zubair bin Awwam di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Punya beberapa anak, di antaranya Urwah, Abdullah itu yang terkenal ya. Dari Aisyah, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah bersabda, ni'mal idamul khal, sebaik-baik lauk adalah al-khal, cuka. Sudah pernah kita jelaskan gimana manfaatnya cuka di dalam kesehatan, dan pastinya semua makanan yang dimakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat besar sekali manfaatnya, efek positifnya kepada tubuh kita. Meskipun mungkin secara umumnya
secara umum makanan, secara umum makanan memiliki manfaat dan memiliki mudarat. Tapi yang dimakan oleh Rasulullah, yang dikonsumsi oleh Rasulullah jauh lebih besar manfaatnya dan kemaslahatannya untuk tubuh kita. Karena pastinya untuk baginda Nabi Muhammad SAW Allah memilihkan yang terbaik. Allah memilihkan yang terbaik. Disebutkan juga qala, berkata Abdullah bin Abdurrahman fi haditsin, dalam hadis, ni'mal idam awil udam. Idam bisa dibaca idam, bisa dibaca udam, al khallu. Qala hadis berikutnya, qala wa bi ilahi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Abul Ahwas an Simak bin Harb qala sami'tu Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu yaqul. Ini dari sahabat Nu'man bin Bashir. Yang sebelum Nu'man bin Bashir, Simak bin Harb. Sudah pernah kita jelaskan Simak bin Harb, seorang tabi'in yang mulia, yang diantara min qudama'i tabi'in, di antara tabi'in yang lama, dan dia mendapatin 80 sahabat. Dapatin 80 artinya belajar kepada 80 sahabat. Simak bin Harb, beliau disebutkan di antara tabi'in yang fasih di dalam berkhutbah. Dan beliau buta. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berkatnya sahabat-sahabat yang didapetin guru-gurunya. Allah Subhanahu wa taala, dia berdoa, ya Allah, dengan berkat guru-guru para sahabat yang aku temui, maka balikkan mataku. Subhanallah, dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini kan keramatnya beliau. Keramatnya beliau. Dan ini juga dalil tentang tawassul tabi'in, dan perbuatan tabi'in juga dari diantara bagian dalil. Nabi bersabda, ni'mal qurun qarni, tsummal ladina yalunhum, tsummal ladina yalunhum. Sebaik-baik masa adalah masaku, kemudian masa setelahnya, kemudian masa setelahnya, satu abad setelahnya, satu abad setelahnya. Subhanallah, 4 mazhab itu masuk di dalam 3 generasi pertama. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal masuk dalam 3 abad pertama. Maka termasuk fitnah besar untuk akhir zaman ini, balak besar untuk akhir zaman ini adalah orang nolak madhab, kemudian kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu ucapan kalimatu haqqin urida bihal batil, ucapan benar tapi tujuannya adalah kebatilan. Sehingga Al-Imam Asy-Syahid Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, beliau mengarang satu kitab. Akhtar fitnah tuhaddidul muslimin firqatul la madhabiyah. Beliau mengarang kitab yang judulnya adalah fitnah terbesar yang menimpa umat Islam sepanjang zaman adalah pemahaman tidak mau madhab. Pemahaman tidak mau, itu jadi judul kitab. Maka sekarang orang mengatakan mazhab-mazhab itu adalah memperpecah belah. Engkaunya yang memperpecah belah. Adanya mazhab itu sudah sejak zaman ribuan tahun yang lalu. Ribuan tahun yang lalu dari sekarang. Terus kau muncul baru 80 tahun, baru 70 tahun, ya kan? Kemudian nggak pakai mazhab-mazhaban. Kembali ke Al-Quran dan hadis. Yang sekarang sudah nampak jelas sebetulnya bagi orang yang munsif, bagi orang yang sportif, bagi orang yang jujur di dalam ilmiah, bukan karena faktor fanatisme buta kepada kelompok. Pasti akan mengetahui bahwa Ahlussunnah wal Jamaah yang mengikuti salah satu dari 4 mazhab itulah yang penuh dengan amanah ilmiah yang tidak berubah-ubah. Berbeda dengan orang-orang yang teriak-teriak Al-Quran hadis. Berapa banyak kali perubahan-perubahan. Ambil contoh ringan saja. Pimpinannya mereka zaman sekarang yang jenggotnya tebelnya luar biasa. Sekarang itu sudah masyhur, entah di Sulawesi atau di mana,
Ya, karena diundang bupati yasinan. Karena diundang bupati. Ya, ada flyernya. Yasinan, milad Sumbawa. Milad itu kan juga maulid, juga sama aja. Iya kan? Sebelum-sebelumnya kafir, musyrik, ya kan? Bid'ah, sesat. Nah, diundang bupati, yasinan juga ternyata. Karena yang undang bupati. Walhasil Tuhan berapa banyak perubahan-perubahan di antara mereka. Antar mereka sendiri pecah belah. Ya. Nah, berbeda dengan perbedaan yang ada di Ahlussunnah wal Jamaah. Perbedaan di Ahlussunnah wal Jamaah bukan perbedaan yang memecah belah, tapi perbedaan yang penuh dengan kehormatan ilmiah. Perbedaan yang penuh dengan saling menghormatin antar para imam yang mengambil hukum istinbat. Bahkan sampai Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu arda ketika berada di Baghdad, beliau jadi imam sholat subuh di masjidnya Imam Abu Hanifah. Padahal Imam Abu Hanifah sudah wafat. Al-Imam Syafi'i tidak berkunut. Ketika ditanya apakah engkau berpindah atau berubah pandangan wahai Imam? Tidak. Tapi adab sama Imam Abu Hanifah. Padahal Imam Abu Hanifah sudah dikubur. Ya. Imam Syafi'i tidak dapetin Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i lahir, Imam Abu Hanifah wafat. Tidak dapetin. Ya. Sehingga dikatakan di hari lahirnya Imam Syafi'i, mata imamun wa wulida imamun. Meninggal dunia imam besar dan dilahirkan juga imam besar. Di hari lahirnya Imam Syafi'i. Ini tadi kita sampaikan, dan dahulu pun juga demikian di Masjidil Haram, di tiang-tiang Masjidil Haram. Ya, ada pelajaran madzhab Syafi'i, ada pelajaran madzhab Maliki, ada pelajaran madzhab Hanafi, ada pelajaran madzhab Hambali. Tidak ada ribut, tidak ada. Cuman orang sekarang aja pokoknya kelompoknya dia yang benar, selain kelompoknya dia sesat. Selain kelompoknya dia semua paham, selain pahamnya dia neraka. Ini apa ini? Ya kan? Maka di sinilah Tuhan, tadi kita sampaikan perbedaan di dalam Ahlussunnah wal Jamaah itu perbedaan yang terhormat, perbedaan yang penuh dengan rahmat. Nah, tadi kita sampaikan Sayyidina Simak bin Harb. Ya, beliau keramat. Nah, beliau buta. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan kebutaannya beliau. Akhirnya melek. Ya. Tapi subhanallah, disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Al-Imam Bukhari, ya, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari bin Barisbah, beliau tidak menerima riwayatnya Sayyidina Simak bin Harb karena dianggap sayyi'ul hifdz, dianggap hafalannya kurang kuat. Maka gimana ya ulama hadis tidak memandang kepada keramat tak keramat. Solehnya soleh, tapi dalam urusan hadis Imam Bukhari nggak ngambil. Dalam urusan hadis dari Sayyidina Simak bin Harb nggak diterima sama Imam Bukhari. Kehati-hatian Imam Bukhari. Ya. Dari Simak bin Harb Ghala berkata, Sami itu aku mendengar Nu'man bin Bashir radhiyallahu an. Nu'man bin Bashir sering kita sebutkan bahwa beliau adalah sahabat Ansor pertama kali yang lahir setelah hijrahnya Nabi. Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu an. Adapun dari kalangan sahabat Muhajirin, bayi pertama lahir setelah Rasulullah hijrah ke kota Madinah adalah Sayyidina Abdullah bin Zubair bin Awwam. Putranya Abdullah bin Zubair, saudaranya Urwah tadi. Itu bayi pertama yang lahir dari kalangan Muhajirin. Yang dari kalangan Ansor yang agak lambat. Sehingga orang-orang Islam pada waktu itu ketakutan gak ada yang lahir karena diisu-isukan sama orang Yahudi. Semua orang Madinah yang masuk Islam udah disihir sama orang Yahudi gak akan punya anak. Gak akan punya anak. Sampai disebutkan setahun pertama
Nggak ada orang Ansor yang melahirkan. Subhanallah, pada kemudian di bulan ke-13 setelah Rasulullah hijrah, lahirlah ini Sayyidina Nu'man bin Bashir. Maka istilahnya ya namanya masih orang zaman dulu Pak ya. Kadang-kadang diisu-isukan santet, diisu-isukan sihir itu masih masuk kadang-kadang. Iya kan? Diisu-isukan disihir, di apa segala macam. Udah disihir sama dukun-dukun Yahudi, orang yang masuk Islam tidak akan punya anak. Sehingga orang-orang Islam dari orang Ansor ketakutan. Ya. Nah, dan memang awal-awalnya orang Madinah masuk Islam masih belum begitu banyak. Sering kita sampaikan, seluruh penduduk Islam dari Muhajirin dan Ansor yang ada di kota Madinah sekitar 20% dari seluruh penduduk kota Madinah. Ya awal itu, tahun pertama. Sekitar 20%. Ya, nggak begitu banyak. Ya. Mulai banyak yang masuk Islam dari kota Madinah, baik dari penduduk asli Madinah atau sekitaran kabilah suku-suku kota Madinah adalah setelah perang Badar. Perang Badar tahun kedua Ramadan tahun kedua Hijriah. Kenapa perang Badar? Di perang Badar itulah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara nyata tidak sedikit yang nampak malaikat turun dari langit. Ya sih. Baik orang Islam atau orang kafir atau bahkan yang tidak ikut perang sekalipun. Cuma nonton-nonton aja. Nampak apa itu suara malaikat, nampak kudanya malaikat. Ya. Orang-orang Muhajirin atau Ansor ketika perang belum menggal kepala orang kafir, kepalanya udah menggelinding duluan. Karena malaikat pukul diperkenankan oleh Allah, cuman di perang Badar. Selain perang Badar, Allah tidak memperkenankan malaikat, cuman ikut tapi menenangkan hatinya orang muslim, menenangkan hatinya saja. Ya. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra wa litatma'inna bihi qulubukum wa man nasru illa min indillah. Allah tidak menjadikan turunnya malaikat hanyalah sebagai busyra, kabar gembira, wa litatma'inna bihi qulubukum, dan supaya tenang hati kalian. Tapi khusus di perang Badar Allah memperkenankan malaikat fadribu minhum fadribu fawqal a'naq wadribu minhum kullabanan. Pukullah di atas leher mereka. Maka tanda kalau malaikat yang mukul adalah leher sebelah atas. Wadribu minhum kullabanan, dan pukullah di setiap ros-rosan. Persis ini. Tidak ada yang di tengah sini, tidak ada. Persis ini. Ya, kalau mamanya pukulan malaikat, tapi disebutkan pukulannya malaikat itu juga dengan ikhtiarnya manusia. Artinya sahabat sudah hampir mukul, dipukul duluan sama malaikat. Pasukan Islam sudah hampir menggal orang kafir, dipenggal duluan sama malaikat. Dan itu nampak. Ya. Gal Sayyidina Abbas waktu itu masih di kelompoknya orang kafir Quraisy. Di kelompoknya orang kafir Quraisy. Di pasukannya orang kafir, pamannya Nabi Sayyidina Abbas. Baru mulai perang, langsung ada orang besar ngikat dia, nggak bisa apa-apa nih. Diikat Sayyidina Abbas. Namanya diikat berarti sudah otomatis sudah tertawan. Hukum perang kalau sudah tertawan nggak boleh dibunuh. Malaikat tahu ini pamannya Rasulullah ini katanya ya. Malaikat tahu ini pamannya Rasulullah. Dipegang sama sahabat, dibawa sama Rasulullah. Ya Rasulullah, aku tawan ini pamanmu ya Rasulullah. Sayyidina Abbas bilang, bukan dia yang ngikat aku, katanya gitu ya. Ini sahabat kecil katanya gitu ya, bukan dia yang ngikat aku. Tahu-tahu ada orang besar ngikat aku nggak bisa apa-apa katanya. Maka ini tadi kita sampaikan, setelah perang Badar baru banyak orang masuk Islam di kota Madinah. Di kota Madinah. Nah ini tadi kita sampaikan Sayyidina Nu'man
bin Bashir, sahabat Ansor yang lahir pertama kali setelah Rasulullah hijrah. Dan beliau umurnya cukup panjang, Sayyidina Nu'man bin Bashir, sampai dapetin masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sampai dapetin masa Muawiyah meninggal dunia, kemudian masa Yazid, ya. Dan beliau termasuk orang yang memperjelas baiat kepada Sayyidina Abdullah bin Zubair di kota Mekah di masanya Yazid, yang sampai kemudian diserang sama Hajjaj bin Yusuf kota Mekah untuk menaklukkan Sayyidina Abdullah bin Zubair. Jadi Sayyidina Abdullah bin Zubair bin Awam itu menguasai kota Mekah, kemudian tidak mau tunduk kepada Yazid bin Muawiyah, sehingga banyak sahabat juga yang membaiat beliau. Ya, dan itu kejadian setelah perang Karbala, setelah pembantaian Sayyidina Husain dengan keluarganya di Karbala. Ya, dan itulah diantara salah satu faktor Sayyidina Husain keluar dari kota Mekah. Nah, Sayyidina Husain keluar dari kota Mekah ke Irak. Ya, semua sahabat melarang beliau. Ya, Sayyidina Abdullah bin Zubair melarang, Sayyidina Abdullah bin Abbas melarang, semua sahabat menangisi kepergiannya Sayyidina Husain sama keluarganya keluar dari kota Mekah. Pasti kau akan dibantai, pasti kau semuanya. Tapi Sayyidina Husain tetap memaksakan diri, aku akan keluar. Di antara ucapannya beliau mengatakan, aku pernah dengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan ada kambing gibas lucu dari keluargaku yang menjadi sebab mengalirnya banyak darah di kota Mekah. Kambing gibas lucu dari keluargaku yang menjadi sebab tertumpahnya banyak darah di kota Mekah. Katanya Sayyidina Husain, aku tidak kepingin aku yang jadi kambing gibas itu, jadi sebab aku harus keluar. Betul, setelah kejadian itu beberapa tahun, Sayyidina Abdullah bin Zubair menampakkan pemberontakan kepada Yazid, yang kemudian dikirimkan pasukan Hajjaj bin Yusuf, sampai ribuan orang meninggal dunia di kota Mekah karena faktor Sayyidina Abdullah bin Zubair. Sayyidina Abdullah bin Zubair sampai akhirnya digantung sama Yazid di kota Mekah. Ya. Ini tadi kita sampaikan apa tadi? Sayyidina Nu'man bin Bashir, beliau memperjelas pembaiatan beliau pada Sayyidina Abdullah bin Zubair bin Awam. Ya. Beliau mengatakan, Sayyidina Nu'man bin Bashir, alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum laqad ra'aitu nabiyakum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu minad dagal ma yamla'u batnah. Tidakkah kalian di dalam urusan makanan dan minuman kalian ambil semau dan sesuka kalian? Katanya Sayyidina Nu'man bin Bashir. Ini masa akhir sahabat. Ya, Sayyidina Nu'man bin Bashir. Tidakkah kalian di dalam urusan makanan bisa mengambil sesuka kalian? Sungguh aku melihat. Sungguh aku melihat Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatin minat dakol. Dakol itu adalah kurma kering yang terjelek. Kurma kering yang jelek. Padahal Nabi kalian, sungguh aku melihat beliau tidak mendapatin dari kurma kering yang jelek untuk membuat kenyang perutnya beliau. Untuk membuat kenyang perut dari kurma yang jelek, yang kering saja Nabi nggak dapat. Sedangkan kita dalam urusan makan sampai berlebih-lebih, sampai kenyang-kenyang. Tidakkah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian menghormati perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita banyak sholawat kepada beliau, bersyukur kepada beliau. Beliau kalau berdakwah mohon maaf dilemparin batu, diusir-usir, dihina-hina. Kita berdakwah disambut, kita dakwah disiapin makanan,
Kita berdakwah, ya dijemput dan lain sebagainya. Betapa banyak anugerah Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kadang-kadang orang sekarang berdakwah repot dikit saja sudah mengeluh. Ya, tidak sesuai dengan keinginannya sudah marah-marah. Ya. Padahal dakwah enggak semisal itu, Tuhan. Kita wajib banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dakwah dijemput, dakwah diundang, dakwah disiapkan makanan dengan penghormatan dan lain sebagainya. Maka jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairan. Mudah-mudahan Allah membalas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewakili kita dengan yang terbaik. Banyak terima kasih kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Maulid kemarin kita sampaikan, kufur sama suami aja menjadi sebab banyak wanita masuk neraka. Kufur sama suami, enggak terima kasih sama suami. Gimana pula orang kufur sama jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qal wa bi ilai qala hadatsana Ubaidah bin Abdullah Al-Khuzai qala hadatsana Muawiyah bin Hisham an Sufyan an Muharib bin Dithar an Jabir bin Abdullah qala, dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Sayyidina Jabir bin Abdullah di antara sahabat Ansar yang dekat sama Rasulullah dan termasuk beberapa sahabat yang pernah dibonceng oleh Rasulullah satu onta. Berarti menunjukkan keakraban sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abahnya Jabir ini yang wafat di Uhud, yang Nabi bersabda bahwa setiap orang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala min wara'i hijab, dari belakang hijab, kecuali ayahmu wahai Jabir. Jadi Abdullah bin Amr. Kecuali ayahmu. Fa innallaha yukallimuhu kifahan. Allah mengajak ngomong dia secara terang-terangan. Kemudian Allah berfirman kepada ayahnya Jabir ini, ya Abdullah, tamanna alayya masyid. Kau berharap kepada aku apa yang kau inginkan. Kau berharap kepada aku apa yang kau inginkan. Ayahnya Jabir mengatakan, ya Rabb, aku ingin ya Allah, kau balikkan aku hidup. Kemudian aku perang lagi bersama Rasulullah dan aku mati lagi. Kemudian kau hidupkan aku lagi. Kemudian aku perang lagi dan aku mati lagi. Kemudian kau hidupkan lagi. Demikian sampai 100 kali ya Allah. Sampai 100 kali. Kemudian Allah berfirman, wahai Abdullah, aku telah sumpah pada zatku bahwa orang yang sudah mati tidak akan balik ke kehidupan berikutnya. Nggak balik ke kehidupan duniawi lagi. Tapi keinginanmu akan aku sampaikan kepada semua orang ila yaumil qiyamah. Kemudian Allah menurunkan ayat, wala taqulu liman yuqtalu fi sa'wat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Jangan engkau berkata kepada orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, tapi mereka hakikatnya hidup di sisi Allah. Mereka diberi rizki oleh Allah, farihin, mereka gembira ria, wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim, dan mereka mengharap-harap bisa memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang belum menyusulnya. Artinya yang belum menyusulnya masih hidup. Allah khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jangan takut, jangan sedih. Ini ayat diturunkan untuk mewakili ayahnya Jabir bin Abdullah ini tadi, Al-Ansari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'mal idamul khal. Sebaik-baik idam atau sebaik-baik lauk adalah al-khal. Hadisnya sama dengan yang sebelumnya. Wa bihi ilai qala hadatsana Abbad qala hadatsana Waqi qala hadatsana Sufyan an Ayyub an Abi Kilabah an Zahdam
Jirmi. Ini Zahdam al-Jirmi masa tabi'in. Masa tabi'in. Ya. Qala, berkata Zahdam al-Jirmi, kunna inda Abi Musa al-Asy'ari. Kami berada di sisi Abu Musa al-Asy'ari. Fa'utiya bilahmi dajajin. Kemudian didatangkan kepada beliau daging ayam, dajaj ayam. Fatanaha rajulun minal qaumi. Maka ada satu orang laki-laki dari kelompok tersebut menghindar, menjauh. Fagala, berkata Abu Musa, malak, kenapa engkau? Fagala, berkata, inni ra'aituha ta'kulu syai'an natinan. Berkata ini orang laki-laki, aku melihat ayam itu makan sesuatu yang kotor. Namanya ayam ya. Ayam makan sesuatu yang kotor, entah mungkin kotoran atau mungkin apa, campur-campur macam-macam itu. Ayam. Fa halaftu alla akulaha. Maka aku sumpah pada diriku sendiri aku enggak makan. Qala, berkata Abu Musa, udnu, dekatlah engkau ke sini. Fa inni ra'aitu, sesungguhnya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu lahmad dajaj. Dekat kau ke sini. Aku kasih tahu sesungguhnya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan daging ayam. Maka berarti ini ada dalil ya untuk yang suka ayam, Rasulullah makan daging ayam. Ya, meskipun mungkin yang disuka oleh Rasulullah selain hadis ma'ruf masyhur, Rasulullah sukanya paha kambing depan. Wiro itu tangan ya. Kalau tangan hewan berarti depan, bukan belakang. Ya, maka kalau umpamanya sesekali nyembelih, kau pesan untuk dirimu sendiri kaki depan. Itu yang paling disuka oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebutkan kenapa Nabi suka, karena disebutkan itu adalah daerah yang paling jauh dari najis. Daerah yang terjauh dari najis. Ya, dan pastinya yang paling empuk itu yang enak. Disebut dirok, bukan rejil, bukan kaki. Karena kalau hewan, tangan itu adalah dua depan, kaki itu adalah dua belakang. Ya. Maka yang disuka oleh Nabi diroknya kambing. Nah ini Nabi tadi nyebutkan sama Abu Musa bahwa Abu Musa pernah melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makan daging kambing, makan daging ayam. Maka di sini menunjukkan bahwa juga sebagian orang di dalam kehati-hatian makan. Ya, sebagian orang dalam kehati-hatian makan boleh-boleh saja dan sah-sah saja untuk dirinya sendiri. Tapi para sahabat, tabi'in dan para ulama ketika sudah ada dalil baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makan, maka dalil tersebut lebih diutamakan daripada pandangan-pandangan dirinya sendiri. Pandangan dirinya sendiri. Ya, berbagai macam orang-orang Tuhan ingin lebih berhati-hati makan. Sah-sah saja. Tapi yang penting jangan kemudian mengharam-haramkan. Karena itu yang berbahaya. Ya. Itu yang berbahaya, mengatakan ini halal, ini haram tanpa adanya kepastian hukum yang pasti, yang jelas. Ya. Adapun untuk Anda sendiri, Anda nggak makan ini terserah. Tapi jangan kemudian sampai mengajak-ngajak orang di dalam urusan oh ini haram. Oh ini, karena kita dapetin beberapa orang yang macam-macam, mohon maaf ya. Bentuk tirakat boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi untuk diri sendiri. Dan tidak menjadikan hal tersebut menjadi dia lebih istimewa dibanding yang lain. Ya, bukan itu yang menjadikan orang hal lebih istimewa. Yang lebih istimewa seseorang adalah dalam ibadahnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi keharaman secara mutlak. Itu yang menjadi mulianya seseorang. Bukan gara-gara kemudian mohon maaf nggak mau makan ikan,
nggak mau makan yang bernyawa. Ya, kadang-kadang ada juga orang yang kemudian sampai mengharamkan ini, padahal udah jelas itu adalah hewan laut. Ya, maka yang semisal ini harus ekstra hati-hati. Para ulama sangat takut sekali untuk menyatakan satu halal atau haram tanpa adanya kejelasan yang pasti. Ya, karena itu berhubungan dengan hukum. Seseorang nggak boleh macam-macam di dalam urusan hukum. Sampai disebutkan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir yang ngarang Sulam Taufik, yang ngarang Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farijal Muslimin, wali kesal. Beliau kalau ditanya hukum, beliau selalu menisbatkan kepada yang berbicara. Ketika ditanya hukum apapun, beliau mengatakan, berkata Imam Nawawi, berkata Imam Ibn Hajar, berkata Syekh Abdullah bin Umar Bamahroman, berkata Imam Romli, selalu beliau nisbatkan. Pernah ditanya sama muridnya, kenapa Anda dalam hukum selalu menisbatkan kepada si pembicaranya? Beliau mengatakan, aku takut nanti di hari kiamat mempertanggungjawabkan ucapanku kalau aku mengatakan ini hukum dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehati-hatian beliau, kehati-hatian. Maka boleh-boleh saja, sah-sah saja seseorang mengikat dirinya dengan aturan-aturan tertentu, tapi jangan sampai kemudian mengatakan ini haram, ini nggak boleh, ini dan lain sebagainya. Dan itu diantara afat. Sebagaimana juga mohon maaf afatnya pendeta-pendeta. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'awha haqqa ri'ayatiha wa rahbaniyatan ibtada'uha. Dan aturan-aturan kependetaan yang mereka buat-buat baru, maka katabna 'alaihim, kami tidak mewajibkan kepada mereka, tapi mereka merasa untuk mencari ridho Allah. Kenyataannya yang terjadi, fama ra'auha haqqa riayatiha, mereka tidak bisa menjaganya dengan sebaik-baik penjagaan. Mereka berpikir dengan hukum-hukum dan aturan-aturan kependetaan. Pikirnya mereka terjauh dari nafsu syahwat, nggak boleh kawin, nggak boleh nikah, tapi akhirnya main perempuan banyak juga. Fama ra'auha haqqa riayatiha. Maka udah enakan aja kita, yang halal kita makan, yang haram kita tinggalkan. Anda tidak suka akan sesuatu dari makanan, ya untuk diri Anda sendiri, gak usah ngajak orang, gak usah pakai kemudian mengatakan ini haram atau mengatakan ini dekat sama haram, ini apa segala macam, gak ada spesial itu. Ya, yang halal udah jelas halal, ya apa yang mau makan, yang haram jelas haram. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Haram udah jelas, haram juga jelas. Berbeda dengan perkara yang syubhat. Perkara syubhat la ya'lamuha katsirun minan nas. Ya, perkara syubhat ya yang lebih ekstra hati-hati ditinggalkan. Tapi para ulama sendiri berbeda pendapat. Hukum syubhat itu sebetulnya apa? Ada yang mengatakan hukum syubhat itu halal, ada yang mengatakan hukum syubhat itu haram. Maka kembali kepada perbedaan orang di dalam kehati-hatian. Tapi itu tadi, selama kita tidak tahu kepastian hukum, jangan kemudian mengatakan ini halal atau haram. Kalau sekiranya Anda sendiri nggak mau makan, silakan nggak makan, tapi jangan haramkan ke orang lain. Kita dapatin beberapa ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, yang mereka mengatakan dengan istimbatnya mereka haram, tapi mereka tahu ada perbedaan pendapat para ulama, mereka tidak
mengharamkan orang lain. Karena mereka tahu adanya perbedaan pendapat. Ya, maka di sini supaya kita hati-hati di dalam masalah hukum. Hati-hati di dalam masalah hukum. Sering kita sampaikan akidah, pemahaman itu jauh lebih berbahaya dan lebih fatal akibatnya dibanding mengerjakan atau tidak mengerjakan. Ambil contoh ringan gini. Ya. Kau berkeyakinan sholat itu nggak wajib, kafir loh. Kalau kau berkeyakinan sholat itu nggak wajib, jadi kafir, murtad. Tidak sholat, ditanyakan kenapa nggak sholat? Kalau malas, tidak jadi kafir, dosa besar. Berarti kan kita ambil kesimpulan, keyakinan yang salah itu lebih fatal akibatnya daripada perbuatan. Orang kafir tidak jadi kafir sebab mereka mabuk. Orang kafir tidak menjadi kafir sebab mereka berjudi. Tapi mereka menjadi kafir sebab akidah mereka Tuhan punya anak, Tuhan punya istri, Tuhan ada 3, Tuhan punya malaikat sebagai putri Allah dan lain sebagainya. Berarti ambil kesimpulan, akidah, pemahaman itu jauh lebih fatal akibatnya daripada perbuatan. Mudah-mudahan insya Allah kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala akal kita, pemahaman kita, akidah kita dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga Allah menjaga anggota tubuh kita dari melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan semuanya dalam ridho Allah Subhanahu Wa Taala fi khair wa lutuf wa afiyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah wa dawamal 'afiyah wa tamamal 'afiyah wa syukra 'alal 'afiyah. Allahumma anzur ilaina bi 'ainika allati la tanam wa qnufna bi kanafika allati la yuram warhamna bi qudratika alaina fala nahliku wa tathiqutuna wa rajauna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.